sila ketiga Pancasila, negara ini kuat karena adanya persatuan. Kita berbeda. Negara Indonesia adalah negara yang plural, negara yang sangat beragam suku bangsa dan agamanya. Tetapi karena adanya nilai persatuan, semangat persaudaraan, kita akhirnya bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, saya Yusriliza Mehendra. Kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan hina-menghina yang banyak sekali terjadi di ruang-ruang publik kita beberapa waktu belakangan ini. Tentunya teman-teman semua berbicara tentang masalah yang terjadi di bangsa ini bukan hanya masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, bukan hanya masalah ketidakadilan di dalam proses penegakan hukum, bukan juga hanya masalah kesejahteraan dan pendidikan, tapi ada juga masalah yang sifatnya horizontal, konflik horizontal antara masyarakat yang juga harusnya membutuhkan kehadiran pemerintah, membutuhkan kehadiran kekuasaan minimal untuk menjadi penengah atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Beberapa waktu belakangan misalkan ada insiden ya antara tokoh masyarakat Kalimantan dengan mantan politisi dari salah satu partai politik yang kemudian menyatakan bahwa calon ibu kota negara ya Kalimantan itu sebagai tempat dibuangnya anak jin. Atau ada juga orang-orang di lingkaran kekuasaan yang diduga mengeluarkan statement menghina bangsa Jawa atau Pulau Jawa. Nah, ini adalah beberapa kasus yang menurut saya juga perlu untuk kemudian menjadi atensi publik kita, menjadi atensi khususnya dari kekuasaan dalam bagaimana kita menciptakan keharmonisan di dalam berwarga negara. Keharmonisan di dalam berwarga negara itu menjadi sangat penting menurut saya, karena ketika kekuasaan mengeluarkan kebijakan, tetapi ada konflik horizontal antara masyarakat, maka kebijakan itu tidak bisa maksimal diterapkan di tengah-tengah masyarakat, atau minimal tidak bisa dirasakan oleh masyarakat efek dari kebijakan itu, sebaik apapun kebijakan itu. Karena itu, kekuasaan harusnya hadir dalam setiap masalah yang sedang dihadapi oleh warga masyarakat. Sekecil apapun, kekuasaan itu harus hadir, sedetail mungkin memastikan bahwa konflik antara masyarakat ini tidak terjadi. Karena teman-teman semua, yang saya perhatikan, ada semacam pergeseran nilai yang terjadi di ruang-ruang publik kita. Masyarakat kita seakan-akan sangat tergesa-gesa untuk menjustifikasi orang lain, sangat tergesa-gesa untuk menghina orang lain. Padahal ya kita tahu bahwa sila ketiga Pancasila, negara ini kuat karena adanya persatuan. Kita berbeda, negara Indonesia adalah negara yang plural, negara yang sangat beragam suku bangsa dan agamanya. Tetapi karena adanya nilai persatuan, semangat persaudaraan, kita akhirnya bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu harusnya dipahami bukan hanya oleh warga negara, tetapi juga harus dipahami oleh kekuasaan. Kekuasaan harusnya menghadirkan minimal ya statement-statement yang bisa mempersatukan keadaan ini. Statement-statement yang bisa ya menengahi konflik horizontal yang terjadi di ruang publik kita beberapa waktu terakhir. Karena tentunya teman-teman semua, kita menginginkan ya kita antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, baik itu bangsa Sumatera, bangsa Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara maupun Papua dan Sulawesi, semua suku bangsa ini bersatu dalam upaya kita untuk membangun bangsa ini. Spirit itu yang kita butuhkan, dan spirit itu juga yang dulu sebenarnya sudah ditanamkan oleh founding parents kita di dalam membangun bangsa ini, di dalam menyatukan perbedaan keberagaman yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu teman-teman semua, melalui konten ini saya ingin sekaligus memberikan kritik kepada kekuasaan bahwa ya kehadiran kekuasaan dalam memberikan keharmonisan di dalam warga negara itu sangat penting. Kekuasaan harus hadir sekecil apapun, sedetail mungkin di tengah-tengah publik untuk memastikan bahwa konflik horizontal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu bisa diatasi. Konflik antara suku bangsa, antara pihak A, B, dan C itu bisa diminimalisir oleh kekuasaan.
Saya juga sangat rindu misalkan Presiden Joko Widodo ketika melihat persoalan yang seperti ini mengeluarkan statement-statement yang sifatnya bisa menyejukkan, statement-statement yang sifatnya bisa memastikan bahwa persatuan itu bisa terus terjaga. Jangan sampai kemudian ya persoalan konflik horizontal antara masyarakat, ketidakharmonisan antara warga negara ini dibiarkan seperti banyak kasus yang terjadi, misalkan ya berkaitan dengan kebebasan berpendapat, yang mengkritik kekuasaan dan lain sebagainya. Tidak ada statement dari kekuasaan yang memang memberikan ya legitimasi secara moral kepada publik Indonesia bahwa memang kebebasan memberikan kritik itu adalah bagian penting dari demokrasi Indonesia. Nah, itu yang dibutuhkan juga oleh publik Indonesia, bahwa dalam upaya apapun ya konflik horizontal antara masyarakat membutuhkan kehadiran kekuasaan untuk meminimalisir konflik-konflik lainnya. Karena dari keadaan kecil seperti inilah kemudian akan memunculkan dan memicu terlahirnya masalah-masalah baru yang terjadi di bangsa kita. Dan itu menjadi satu catatan penting untuk kita menciptakan keharmonisan di dalam berwarga negara. Karena melalui keharmonisan berwarga negara lah kemudian kita bisa kuat sebagai suatu bangsa, kita bisa concern terhadap setiap masalah yang akan kita hadapi sebagai bangsa dan negara di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun estafet kepemimpinan hari ini itu akan diberikan kepada anak muda hari ini. Berbahaya kemudian ketika anak mudanya hari ini ikut terprovokasi dengan keadaan-keadaan yang kita seakan-akan tergesa-gesa menjustifikasi si A itu salah, atau kemudian menghina pihak lain itu sebagai pihak yang tidak baik dan tidak benar misalkan. Kekuasaan harus menjaga generasi, jangan sampai anak mudanya mempunyai mental dan ikut terprovokasi, terbawa arus pada keadaan-keadaan yang seperti itu.